10月1日配信開始。仲間の思いを無駄にはしない。 Henshin! Akhirnya setelah 19 tahun. Bayangkan 19 tahun cuy. Tiba-tiba kemarin pagi kita dikasih kejutan satu ini, yaitu Kamen Rider Garen yang akan mendapatkan wujud King Form-nya dan akan muncul di Kamen Rider Outsiders episode keempat. Nah, sudah pada siap belum nih buat dibahas? Ayo fans Kamen Rider Blade silahkan merapat, berarti pembahasan King Garen ini sekalian juga sama breakdown teaser dari preview Kamen Rider Outsider episode keempat ya. Jadi sangat bersyukur juga setelah bahas episode 3 kemarin yang ada debutnya Kamen Rider Zane, Anda tuh nggak buru-buru buat bahas previewnya yang episode 4. Ternyata ada kejutan super ini. Nah, baru sekarang kita itu udah bisa bahas ya. Jadi terima kasih juga buat kalian semua atas kepercayaan dan udah selalu ngikutin pembahasan Project Outsiders ini di channel Agan Reza. Ya udah cukup panjang ya perjalanan kita di project ini dan tidak ada satu pun yang terlewat buat dibahas. Makanya nggak usah panik ya guys ya. Anda juga enjoy banget sama Project Outsiders ini, bisa berteori macam-macam karena memang banyak banget serial Kamen Rider atau dari berbagai universe yang mampir di project ini. Dan karena ya cuman Anda doang yang bahas. Yuk jadi langsung bahas ya. Sebelum teaser dari posternya dulu pastinya. Tapi sebelum itu lagi, ada fakta menarik yang dari kemarin itu orang-orang nggak omongin. Nah ini Ana omongin di video ini ya. Jadi 19 tahun lalu, tanggal 22 Agustus 2004, tayang episode ke-30 Kamen Rider Blade dengan judul Lost Memories. Di mana highlight dari episode tersebut adalah debutnya Kamen Rider Garen Jack Form. Dan tanggal 21 Agustus 2023 malamnya, jadi itu sehari sebelum tanggal 22 ya, si official dari Kamen Rider Outsiders, tepatnya itu di Twitter, udah bikin post perihal fact satu ini. Sekaligus mereka juga udah ngasih announcement mau ngasih kejutan keesokan harinya. Dan taunya bener, keesokan harinya di pagi hari jam 8 pagi waktu Jepang, tanggal 22 berarti ini ya, kita itu dikasih kejutan dengan Kamen Rider Garen yang akan mendapatkan wujud King Form-nya. Gila sih ya, itu timingnya teman-teman bisa barengan gitu tanggalnya sama debutnya Jack Form juga 19 tahun lalu. Jadi mantap Papa Toei ya. Jadi pembahasan ini juga sekalian ngecek nih ya, berapa banyak fansnya Blade di channel Agan Reza ini. Dan ngomongin Blade, udah pernah Ana diskusi santuy waktu itu ya, rame-rame bareng Bang Randy sama Om Bay ya. Itu lengkap kita bahas satu serial mengenai unek-unek kita untuk serial Kamen Rider Blade, yang memang salah satu termantap di Heisei Phase 1. Lanjut ke posternya. Jadi ini dia official poster untuk Kamen Rider Outsiders episode keempat ya. Dan untuk poster semua dengan style yang sama, bahkan dari episode 0. Jadi background gradasi hitam, terus juga ada pecahan kaca sama teman-teman ya. Cuman di sini beberapa rider dan karakter yang di-highlight atau diperlihatkan berbeda ya. Sudah jelas highlight utama dari episode keempat, terutama di posternya ini nanti adalah Kamen Rider Garen King Form yang ada di tengah poster nih ya. Bahkan Zane aja di sini harus geser ke kanan tuh ya. Berhubung dia juga udah keluar juga di episode 3 kemarin. Selain King Garen dan juga Zane, ada Kamen Rider Brain juga, terus juga ada Kamen Rider Arc Zero. Dan untuk karakter-karakternya ada Om Bay di situ paling jelas, aka Sakuya Tachibana yang bakalan berubah jadi Garen King Form ini. Terus juga ada Horobi, ada Sakura Yuto, Brain yang sekarang udah jadi Humajir, dan Saiba Nico nyempil kecil di bawah ya. Langsung ada kasih tahu tanggal tayangnya dulu nih ya, biar nggak tanya-tanya lagi. Jadi Kamen Rider Outsiders episode 4 bakalan tayang secara eksklusif di Toei Tokusatsu Fan Club aka TTFC pada tanggal 1 Oktober 2023. Jadi Kamen Rider Outsiders ini penayangannya memang 3 bulan sekali ya. Ya nanti juga udah bisa kita tonton kok ya. Dan sudah pasti langsung dibahas minggu itu juga di channel ini ya. Jadi sabar aja guys. Jadi gak hanya poster tapi mereka juga merilis teaser terbaru berdurasi 30 detik dan bisa kalian lihat di YouTube-nya Toei. Nah dari 30 detik ini aja bisa banyak nih ya yang kita bahas ya. Bakalan panjang nih kayaknya bahasannya. Soalnya banyak juga yang mau Ana omongin. Yuk jadi langsung saja kita bahas dan juga kita breakdown. Pertama, terlihat ini scene di mana Sakura Yuto itu sehabis berubah menjadi Kamen Rider Zane ya, dan menghabisi si Kamen Rider Bronze Drive. Dia juga memegang Raido card lain dengan kategori Rider-Rider Showa ya. Ada Stronger, ada Amazon, ada X, ada Riderman, ada Visri, Nigo, dan Ichigo kalau yang Anda lihat. Apakah kartu-kartu ini juga bakalan bisa dipakai sama si Zane di Zane Driver-nya?
Penasaran bakalan keluar ability-nya itu seperti apa? Melihat ini tuh rider-rider Showa yang tidak punya persenjataan yang aneh-aneh bisa dibilang. Jadi pewarisan kekuatan para mbah, nanti dipotong-potong kartunya ya. Nanti ngamuk gitu si mbah. Asli udah kayak Decade ini ya si Zain ya. Dan kemarin juga banyak yang protes, "Bang, itu tuh kartunya Zain, bukan kartu Decade," katanya. Ya sebenarnya nggak salah. Tapi emang kalau nyebut kartu Decade yaitu si Raido Card juga ya masa salah gitu ya. Soalnya udah jelas-jelas template kartunya aja seperti itu gitu ya. Fans Decade juga pasti melihat ya itu Raido Card gitu. Ya dengan sisi-sisi warnanya itu yang magenta dan ada ridernya nampang di tengah kartu. Cuman logo di belakang kartunya aja jadi logo Zain semua. Kayak kemarin kan si Zain itu kan pakai X8 kan sama si Saber ya. Tapi logo belakangnya bukan X8 sama Saber, tapi logonya Kamen Rider Zain gitu. Dan ternyata Sakura Yuto sedang menunjukkan kartu-kartu ini sambil berbincang dengan pihak yang berseberangan dengan dia, yaitu si Brain dan juga si Echo dari organisasi Foundation X ya. Jadi dia itu pelopor untuk berkumpulnya para anggota Outsiders ya. Ya bagian ini cuman bincang saling tebar ancaman aja sih kayaknya ya. Dan salah satu karakter yang bakalan punya cukup banyak highlight di episode keempat nanti yaitu si Brain dari seri Kamen Rider Drive. Jadi Royumiude yang sekarang itu sudah dibangkitkan kembali dengan base Humajir ya. Makanya terlihat dia itu make modul Humajir. Gak cuma pakai base Humajir, tapi dia ini tuh dibangkitkan dengan 2 ingredients lain, yaitu kacamata khasnya dan juga dengan Gashiat Kamen Rider Chronicle. Kirain Anda tadinya juga ya si Brain yang bakalan jadi pemeran utama banget gitu di episode 4-nya melihat dari previewnya gitu kan ya. Jadi di preview yang diperlihatkan di akhir episode 3 tepatnya. Wah, Kamen Rider Brain nih ya. Jadi si Brain itu bakal berubah gitu ya. Jadi Kamen Rider Brain. Anda juga sempat bergumam, "Duh, kalau highlightnya Kamen Rider Brain doang mana rame gitu ya." Ternyata dong ya ada kejutan selanjutnya di sini ya. Jadi Brain sepertinya ada di pihak Arc ini. Nah, di bagian selanjutnya kita itu diperlihatkan dengan Saiba Nico yang ditodong dengan pistol. Nah, ini oleh siapa? Ternyata sama Sakuya Tachibana. Di situ juga terlihat ada Brain, ada Sakura Yuto, dan juga ada Horobi. Gokil juga ini ya. Kalau bisa dilihat-lihat teman-teman, para karakter dari 4 serial yang berbeda semua. Ya, gokil loh asli ya. 4 loh ini teman-teman. Nah, ini kenapa bisa? Bukannya mereka ini tuh satu kubu bisa dibilang ya. Emang si Nico ini tuh disuruh sama si George Karizaki buat nyamperin Tachibana-san buat menyelesaikan si Zain Driver. Nah, ini tangkepan sama prediksi Ana aja ya kenapa kejadian itu bisa terjadi. Berhubung episodenya juga belum tayang. Ini mungkin terjadi gara-gara Nico itu yang udah punya privilege di Genmu Corporation ngeribut Kamen Rider Chronicle. Jadi paham gitu, ini memang jadi salah satu proses untuk menyelesaikan si Zain Driver. Tapi musuh juga kena imbasnya, kena untungnya gitu ya. Karena itu malah jadi ingredients mereka untuk bisa membangkitkan Bano Akashi Gold Drive sama si Brain. Ya, terlihat kan si Kamen Rider Chronicle Gashiatnya itu dimasukin ke sebuah item yang mirip Bugle Driver tapi warnanya putih di episode 3. Ini mungkin ya, mungkin sekali lagi. Dan selanjutnya ada pertarungan antara Kamen Rider Garen dan juga Arc Zero yang nongol lagi di sini ya. Akhirnya di sini ya Om Bai Henshin lagi. Dan ini dia nggak lagi pakai Jack Form teman-teman ya, jangan salah sangka. Tapi memang kostumnya si Garen yang sudah berumur ini tuh jadi makin menguning. Paling bener ya kalian lihat aja tuh bagian dadanya ya, nggak ada motif kayak burungnya itu kan yang biasa ada di Jack Form. Jadi kasusnya sama kayak Blade yang muncul di episode Kamen Rider Zio, dikira dia itu pakai Jack Form padahal memang sudah menguning aja itu kostumnya ya. Faktor usia Pak. Ini kan Blade tayangnya 2004 ya, jadi wajar lah warna-warna seperti ini ya pasti menguning ya. Jadi jangan dianggap ini tuh Jack Form. Dan untuk hasil pertarungannya sudah jelas sepertinya Kamen Rider Garen ini kalah. Terlihat di bagian ini ya Arc Zero itu memang kuat banget gitu ya Pak. Rampage Falcon atau Metal Cluster aja kan ya, yang satu universe gitu sama si Arc Zero ya. Teler gitu lawan Arc Zero. Nah, ini Garen yang bisa dibilang agak outdated lah ya. Bukan merendahkan teman-teman, tapi ya bisa dibilang rider outdated di sini ya. Apakah bagian ini juga bisa Garen itu lagi digrogoti sama Arc sehingga nanti Sakuya Tachibana jadi punya itikat kejahatan? Nah, bisa ada kemungkinan ya. Yang pasti ya terlihat kalah lah di pertarungan tadi ya si Kamen Rider Garen ini. Nah, terlihat di sini si Brain itu lagi memelas sepertinya ini ke Kamen Rider Zain ya, ke si Sakura Yuto. Ya seperti biasa karakter Brain memang pengecut seperti ini, di Kamen Rider Drive juga seperti itu ya. Dan memang Zain sama Brain ini juga di kubu yang berlawanan. Dan bagian selanjutnya menarik sekali untuk dibahas nih ya. Terlihat user dari Kamen Rider Zain yang sudah kita tahu yaitu Sakura Yuto.
warna matanya itu menjadi biru. Nah, dia itu ternyata Hyumajir apa gimana nih matanya bisa jadi biru gini? Nah, ini case-nya mungkin sama seperti para Hyumajir di Zero One yang dirasuki oleh Arc atau seperti kayak berpindah inang gitu si Arc-nya ya. Nah, siapa aja sih yang udah dirasuki sama Arc di Zero One terutama ya? Jadi semua anggota Metsubo Jinrai pernah ya, Naki, Jin, Horobi ya. Terus juga si siapa namanya? Ikazuchi ya. Terus juga si Azu juga pernah. Asisten Amatsugai juga Shirin pernah. Rata-rata di sini semua Hyumajir yang bisa kita tangkap. Jadi ini case-nya sama seperti dirasuki Arc, tapi ini tuh dirasuki sama Zain ya. Melihat Zain dan Arc ini entitas yang sama tapi bertolak belakang. Jadi mungkin penerapannya juga sama ya. Ingat, jadi Zain itu kebaikan sementara Arc itu kejahatan. Nah, pertanyaannya, Sakura Yuto ini kan manusia biasa gitu ya, bukan Hyumajir. Nah, sekarang kita masuk ke kemungkinan kedua. Mengaca sama Sakura Yuto yang dari serial Kamen Rider Den-O. Tentu lekat banget juga dengan yang namanya apa? Imagine ya. Dimana yang udah pada nonton Den-O, karakteristik Imagine itu kan bisa merasuki manusia kayak gini ya. Ryotaro kan sampai 4 Imagine juga itu ya, dengan ciri khas, warna mata yang berbeda, dan rambut yang beda, dan ada warnanya gitu nyempil ya. Nah, apa ini Imagine juga ya? By the way, Denep-nya ya nggak ada di sini ya kalau kalian tanya ya. Walaupun ya perannya di sini ya si Yuichi Nakamura ya sebagai Sakura Yuto. Memang agak aneh gitu kalau nggak ada Denep ya. Soalnya kan kalau ada Denep jadi kocak gitu. Sementara dari kemarin Project Outsiders ini bisa dibilang cukup serius gitu ya. Nah, apakah ini Imagine juga? Nah, itu dia pertanyaannya. Atau ada juga yang bisa dibilang seperti gabungan dalam tanda kutip ya, gabungan keduanya dengan nama atau kategori Artificial Imagine. Itu kalau nggak salah muncul di Kamen Rider Den-O episode Yellow. Nah, itu ya. Jadi kita tunggu aja lah nanti pas tayang ya. Jadi soal ini juga menarik gitu ya. Nah, sosok yang merasuki Yuto ini terjadi sepertinya sebelum dia itu berubah menjadi Kamen Rider Zain. Apakah sebelum jadi Zain dia itu harus mengalami momen seperti ini terus gitu ya. Jadi sebelum lawan Bronze Drive kemarin di episode 3 terjadi kejadian seperti yang Anda ceritakan ini. Tapi ya nggak diliatin aja gitu ya, dimana ya si Sakura Yuto jadi warna biru gini matanya ya. Ini kita belum tahu ya kenapa dia ini ya. Kalau case-nya memang Zain ini sebenarnya berarti ya ini tuh bukan bener-bener Yuto gitu ya, tapi ya ini tuh si Zain gitu. Ya tentu menanti aksinya Kamen Rider Zain berikutnya di episode 4 ini ya. Jadi kartu-kartu apa lagi yang dikeluarkan atau bisa dibilang dipotong lagi sama dia ya. Dan di episode 4 nanti juga kita baru bisa melihat full henshin sequence dan pose dari Kamen Rider Zain. Kan kalau yang di episode 3 kemarin lawan Bronze Drive ya muncul-muncul ya udah berubah gitu ya. Oke, berikutnya terlihat Horobi ini dirasuki oleh Arc ya. Kenal lagi juga dia ya. Karena bisa dibilang sekarang Horobi kan udah ada di pihak yang baik ya. Dan udah jelas-jelas juga dia yang ngasih perlawanan ke Arc di episode ketiga ya. Udah jelas-jelas gitu dia itu menentang si Arc. Dan sekarang itu malah dirasuki. Ya mungkin karena Horobi tidak bisa lepas dari dosanya apa gimana nih ya. Jadi ingat aja, asal ada sedikit itikat kejahatan, Arc ini tuh bisa muncul lagi atau masuk ya. Nah, apa mungkin Arc Zero yang tadi berubah itu menggunakan tubuhnya Horobi? Tapi ini nggak tahu juga ya. Karena di episode 2 Kamen Rider Outsiders, si Arc Zero itu lawan Desas, ya udah gitu. Kita kan nggak tahu gitu ya bodinya itu siapa ya. Ya tiba-tiba muncul ya udah Arc Zero gitu ya. Dan ya kejadian lagi deh seperti di serial juga seperti ini, di mana Horobi dirasuki oleh Arc ya. Jadi pertarungan yang cukup dinanti yaitu Kamen Rider Zain melawan Kamen Rider Arc Zero. Secara power scaling gimana ya bakalan terlihat pastinya di pertarungan ini ya. Walau sepertinya kalau boleh Anda prediksi Zain kayaknya bakalan lebih kuat sih ya. Ini juga menarik karena kita bakalan melihat wujud itikat kejahatan dan juga kebaikan yang bakalan saling baku hantam satu sama lain. Iya kan kalau dipikir-pikir kayak gitu ya. Dan langsung aja ke highlight yang ditunggu-tunggu, di mana Garen akhirnya mendapatkan wujud King Form-nya dan akan berubah menjadi Kamen Rider Garen King Form. Sudah official ya, ini tuh King Form-nya si Kamen Rider Garen. Tentu penasaran dengan prosesnya seperti apa sehingga Omba itu bisa berubah nantinya. Sebenarnya sesimpel dipakai aja kartu King-nya sih ya. Oke, jadi nggak ada attachment aneh-aneh dan segala macam. Jadi kilas balik sedikit nih ke akhir-akhir ceritanya Kamen Rider Blade di serialnya ya. Jadi sekitaran episode 47 atau 48 kalau nggak salah. Dimana Tachibana-san yang mati-matian sampai helmetnya pecah, itu pasti kalian inget banget momennya. Di situ kan dia berhasil mengalahkan kategori King. Dan langsung ngilang ya, langsung kayak disapu ombak gitulah pokoknya ya. Pokoknya langsung ngilang sampai kita ngira si Tachibana-san ini tuh mati gitu. Jadi kartu-kartunya juga berserakan di sekitaran tempat battle-nya.
dan dipungut sama Kenzaki dan juga kawan-kawan. Dan kalau kita mau coba nyambungin sama event terakhirnya ya seperti ini gitu ya. Jadi itu ya nasib terakhir dari kartu si King-nya si Garen gitu. Jadi kita komentarin dulu deh bentuk dari King Form-nya si Garen ini. Menurut Ana ini keren sih ya, asli. Jadi penantian yang cukup panjang dan menurut Ana ini keren pak, asli. Terasa fresh, tema King Form-nya juga dapat gitu ya. Kerasa banget ini kayak ngelihat bentukan form gini tuh ke zaman Heisei P1 gitu. Jadi memang di mata kita agak sedikit asing gitu karena melihat rider-rider sekarang yang mungkin agak lebih meriah gitu ya. Tapi Ana ngelihat si King Garen ini berasa callback lagi gitu ke Heisei P1, asli. Ini yang jadi faktor utama Ana suka gitu. Dan Ana mah sekarang nggak banyak protes guys ya. Jadi nggak usah provokatif bilang Agan Reza itu banyak komplain pak. Ini Ana dikit-dikit juga suka ini. Ini keren pak. Dan tolong jangan cari-cari kesalahan dengan bilang repaint lagi. Udah basi pak ya. Lagian repaint dari mana pak? Orang kelihatan fresh gini. Kalau ada bagian yang mirip sama King Blade, ya wajar lah. Namanya juga King Form dari satu tema dari serial yang sama gitu ya. Kalau King Blade kan ada ukiran kartu-kartu undead-nya di setiap bagian armornya. Nah ini tuh diganti jadi bentuk diamond semua. Jadi sepertinya tidak ada teori akan ada efek samping pemakaian seperti Blade King ya. Nah bagian paling Ana suka sih dadanya ya, yang kelihatan gagah banget dengan ada ukiran kumbang tanduk yang besar di situ. Itu keren pak. Terus juga armor pundak ke tangannya juga keren dan ada kumbang gede lagi ya, kumbang tanduk 2 itu yang nemplok di situ. Helmet juga oke, yang bikin tampilannya jadi sedikit bulky memang form ini ya. Dan untuk belt tetap ya, nggak ada attachment aneh-aneh karena memang aktivasinya itu dari si Rose Absorber-nya. Dan Garen Rouser-nya juga terlihat keren, jadi kayak rifle ya kalau Anda lihat ya. Kalau sebelumnya kan kayak pistol ya. Dan ini case-nya kayak Ouja kemarin sih yang dapat bentuk survive-nya. Dan dua-duanya memuaskan buat Ana, asli. Gila ya ini Kamen Rider Outsiders ya. Jadi project ini tuh seakan jadi sarana pemuas apa yang seperti belum selesai gitu di serialnya ya. Ouja dapat survive, Garen dapat King Form, dan Ana yakin banget kalau Kaiksa, misalkan ya, kalau Kaiksa, Kamen Rider Kaiksa, si Gusaka ini nyempil di Project Outsiders ini, dia sudah pasti 100% dapat form baru juga ya. Itu kan juga jadi salah satu penantian terbesar kita kan bagi yang penikmat Kamen Rider Faiz ya. Mana nih Kaiksa nih form berikutnya kan ya, dia pakai itu aja gitu. Andai kata dia nyempil, udah pasti dapat form baru ya kalau muncul di Project Outsiders ini. Dan tambahan menarik lagi, Garen King Form ini juga ngambil model dari versi action figurnya atau lebih tepatnya di lini SIC-nya. Jadi silahkan kalian lihat sendiri, emang bener-bener mirip ya dan sekarang diaplikasi langsung ke si filmnya. Jadi kalau versi SIC memang lebih di hiperbola lah bisa dibilang ya gayanya ya. Dan di versi SIC-nya aja nggak ada ukiran-ukiran undead-nya itu ya. Jadi ya udah gitu ya, jadi diamond semuanya. Jadi Ana asumsikan form ini tuh nggak ada efek samping. Ya belum dijelasin sih ya, jadi kita tunggu aja teman-teman. Oke? Di trailer ini kita juga diperlihatkan bagian Garen mengaktifasi form 1 ini. Tentunya dengan Rose Absorber, terus ngegesek kartu King-nya dan muncul Plate King Form-nya. Dan barulah Garen itu berubah jadi form ini. Sesimpel itu memang ya. Namanya juga Rider Heisei P1, bukan konser nyanyi-nyanyi ya. Ukiran di plate-nya juga keren pak. Apa mungkin sound-nya juga sama ya? Absorb Queen, Evolution King. Mungkin seperti itu ya. Sound-nya sama-sama aja. Tapi pasti simple sih. Soalnya Ouja Survive juga ya cuman begitu doang gitu ya. Survive udah. Ngikutin sama kayak pas si Ryuki sama Knight itu tayang ya di tahun 2002. Nah ini yang membuat Kamen Rider Garen King Form ini sepertinya bakalan kuat banget. Jadi dia itu bisa mengeluarkan jurus seperti Blade King, yaitu si Royal Straight Flash-nya itu. Tapi kalian coba lihat deh kartu yang dipegang sama Garen King ini. Ada Ace Diamond yang biasa buat dia berubah tapi sudah beda warna ya karena udah jadi King, jadi kartunya juga ikut berevolusi. Dan 4 kartu King mbak ya. Berarti ini combo 4 of a kind. Tapi pakai kartu 4 King. Kalau di poker kan gitu istilahnya ya. Ini Ana sampai niat loh, hitung-hitungan juga ya. Total AP cost-nya gitu dari 4 King itu adalah 15.400. Nah kan kalau di Blade itu kan kalau gesek-gesek kartu gitu kan ada AP-nya ya. Atau kayak si parameter powernya lah ya. Sementara finishing terkuat Blade King AP cost-nya aja 10.800 dengan Royal Straight Flash-nya. Bayangkan guys ya, Blade King 10.800, Garen King 15.400. Cukup gila ya. Jadi kita tunggu saja penampilan dari Kamen Rider Garen King Form di episode 4 Project Outsiders. Dan jangan lupa kalian komentar juga soal bentuk dari Garen King Form ini di kolom komentar bawah ya. Sekalian juga tuh, tadi Ana tambahin beberapa fact dan juga info menarik. Nanti kalau episodenya sudah tayang, ya kita berteori lagi dong ya.
Jadi poin tambahan yang bikin lihat si Garen Kingdom dan teaser ini semakin menarik dan cukup merinding, yaitu diputernya lagu insert song Karamiso alias Rebirth ya, yang khas banget dari seri Kamen Rider Blade dan langsung dinyanyiin sama si aktornya Garen langsung. Ini mantap loh, Anda nggak duga loh teasernya bakal keluar insert song ini, asli ya. Jadi jangan lupa guys, diingatkan lagi Kamen Rider Outsiders episode 4 bakalan tayang secara eksklusif di Toei Tokusatsu Fan Club AKTTFC pada tanggal 1 Oktober 2023. Pasti dibahas, nggak perlu panik. Mari kita diskusi dulu perihal previewnya ini di kolom komentar bawah. Jadi terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Itulah dia semua pembahasan lengkapnya di video kali ini. 1 Oktober sekali lagi teman-teman ya, nggak sabar buat Garen Kingdom. Komentarin juga soal formnya yang udah bisa kita lihat secara jelas ya. Dan udah Anda bahas juga di video ini di kolom komentar bawah. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye guys.